Hadis nomor 328. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna ardan yazkura fiha Yudhkar. al-qirat yuzkaru fiha al-qirat wa fi riwayatin sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastawsu bi ahliha khairan fa inna lahum zimmatan wa rahima wa fi riwayatin fa idza ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa rahima aw qala zimmatan wa sihra rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengemukakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan menaklukkan satu negeri yang disebut-sebut di sana Al-Qirat sebagai mata uangnya. Dalam satu riwayat disebut, kalian akan menaklukkan Mesir, yaitu suatu wilayah yang di dalamnya disebut Al-Qirat. Oleh karena itu, terimalah pesanku, supaya kalian bisa berbuat baik kepada penduduknya, karena di antara mereka terdapat yang harus dilindungi dan termaksud sanak kerabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jika kalian sudah berhasil menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena di antara mereka ada yang dan termaksud sanak kerabat. Atau beliau bersabda, ada yang harus dilindungi dan ada keluarga dari pihak itu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan optimisme di diri para sahabatnya. Dalam kondisi para sahabat di kota Mekah seperti itu, di kota Madinah, beliau berulang kali diserang oleh orang-orang kafir yang ingin menghancurkan peradaban Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada mereka, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat, sataftahuna Misra. Kalian akan melakukan sebuah negeri yang namanya Mesir. Nggak kebayang tuh orang Arab menaklukkan Mesir. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang-orang Arab tidak memiliki pemerintahan yang bagus di antara mereka. Apalagi kota Mekah. Siapa raja di kota Mekah? Siapa pemimpinnya? Mereka sendiri ribut di antara mereka. Tapi Nabi menjelaskan. Dan apa yang beliau sampaikan menjadi kenyataan. Mesir ditaklukkan. Dan sampai hari ini, kita tahu negeri Mesir. Negeri yang penduduknya beragama Islam. Secara mayoritas. Negeri yang sampai hari ini, mereka menggunakan bahasa Arab. Mesir bukan negeri Arab. Bahkan lokasinya berada di daratan Afrika. Gimana umat Islam sampai ke sana dan ditaklukkan? Bukan tatkala agama Islam telah pergi, tatkala pemerintahan Islam dikalahkan oleh beberapa musuh. Kita tahu Mesir pernah dijajah oleh beberapa negeri, tapi ternyata penduduknya tetap dengan keislaman mereka. Mereka tetap dengan bahasa Arab mereka. Hadis ini salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang menambah keimanan kita tentang kebenaran yang beliau. Yang mungkin orang-orang munafikin yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadikan
sabda Nabi SAW ini bahan bulian. Oh tuh, apalagi yang mau ditaklukkan, apalagi yang mau dikalahkan. Kita di kota Madinah kayak gini masih diserang oleh musuh berulang kali. Nggak tahu kita hidup atau mati. Kok tahu-tahu Mesir mau ditaklukkan. Nah, Nabi menjelaskan Mesir akan ditaklukkan. Persia akan ditaklukkan. Romawi akan ditaklukkan. Yaman akan ditaklukkan. Dan sampai hari ini terbukti negeri-negeri yang disebutkan itu di bawah kekuasaan Islam. Kau nggak percaya? Hanya orang-orang munafikin yang meragukan informasi dari Rasulullah SAW. Tapi Nabi menjelaskan, kalau kalian menaklukkan nanti disebutkan di satu mata uang ini, ya qirat atau ada tempat lokasi namanya Qirat di sana. Tapi yang jelas pesan Nabi SAW, hendaklah kalian berbuat baik dengan penduduknya. Kenapa? Apakah di negeri yang lainnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak berbuat baik? Sejatinya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya ketika mereka berangkat jihad, memberikan pesan-pesan kepada mereka untuk berbuat baik, tidak melakukan mutilasi, tidak membunuh wanita, tidak menghancurkan orang tua, pendeta yang ada dalam tempat ibadahnya. Subhanallah. Tapi ini ada kebaikan plus untuk Mesir. Berbuat baik secara umum, tapi untuk Mesir tolong. Ada yang perlu kalian perhatikan. Apa kata Nabi SAW? فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَةً. Sesungguhnya mereka itu memiliki hak untuk dilindungi. Dan mereka juga ada hubungan kekerabatan. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, kalau kalian membukanya, berbuat baiklah kepada penduduknya, fa inna lahum zimmatan wa sihra. Di mereka itu ada zimmah, ada yang memang harus dilindungi. Ada hak perlindungan buat mereka dan ada hubungan keluarga dari pihak istri. Kalau rahim itu hubungan kekerabatan yang ada hubungan darah, adapun sihir adalah hubungan periparan dari pihak istri. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya para ulama menjelaskan rahim yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah karena ibunya Nabi Ismail, Hajar. Dan Hajar berasal dari Mesir. Hajar, ibunya Nabi Ismail, yang Nabi Ismail adalah kakeknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini ada hubungan kerabat dari ibunya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi penduduk Mesir tuh, Masya Allah, jemaah. Berapa generasi kalau bicara kerabat, Nabi tetap memperhatikan. Kemudian kalau sihir, hubungan dari pihak istri, umpamanya dari pihak istri anak itu nggak bisa disebut rahim, hubungan kekerabatan. Tapi yang ada adalah hubungan periparan. Ya kita maklumlah hal itu. Ada mertua, ada kakaknya istri, adiknya istri, keponakannya istri. Tetap kita berbuat baik. Naam. Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada para sahabat, kalau kalian menaklukkannya, maka ingat
Perhatikan, mereka punya hak yang lebih. Mereka tuh belum masuk Islam. Artinya ketika ditaklukkan, mereka belum masuk Islam. Tapi kita pun diperintahkan untuk berbuat baik sama non-muslim. Yang ada hubungan kerabat, iya. Tetap kerabat kita. Haibati fillah, kalau Nabi berpesan kepada kerabat yang jauh, kalau bicara hubungan pihak dari istri tadi, periparan, dari mana adanya? Maria Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh Muqawqas, yang digauli oleh Nabi SAW, sempat punya anak Ibrahim. Maka sihir inilah, masalah periparan ini diambil dari Maria Al-Qibtiyah. Rajih bahwasanya Maria tidak dinikahi oleh Nabi SAW. Kembali tadi Anda mengingatkan, kalau dari Hajar sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu mungkin 10 atau 15 generasi. Atau 20 generasi. Masih disuruh memperhatikan. Apalagi yang sepupu kita. Apalagi yang saudara kita, yang paman kita, yang bibi kita. Apalagi sekarang nih, di COVID-19. Hendaklah kita lebih peduli sama kerabat kita. Kenapa? Karena mereka punya hak. Dan Nabi mengingatkan ini kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 329. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy fajtama'u fa'am wa khassa wa qala ya bani abdi syams ya bani Ka'b ibni Lu'ay anqizu anfusakum minan nar ya bani Murrat tabna Ka'ab anqizu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf anqizu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqizu anfusakum minan nar ya bani Abdil Muttalib anqizu anfusakum minan nar ya Fatimatu anqizi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a khaira anna lakum rahiman sa'abulluha ya Ustaz, ini salah. Nah. Sa'abulluha bilaliha rawahul Muslim. Anhu, dia berkata, pada waktu turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang Quraisy sehingga mereka pun berkumpul. Rasulullah menyeru mereka secara keseluruhan, lalu menyebut sebagian mereka secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Abdi Syam, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Mu'rah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dan wahai Bani Abi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka.
serta wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdil Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Begitu pula wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk menolong kalian dari siksa Allah. Hanya saja aku mempunyai hubungan kerabat dengan kalian, yang akan aku bina dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ketika berbincang, menyambung silaturahim, di antara bentuk berbuat baik dengan kerabat kita adalah menyeru mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Bukan sekadar kasih fulus. Bukan sekadar mengunjungi mereka. Kita tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal beliau berdakwah dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Kira-kira selama 3 tahun. Tidak semua kerabat dikasih tahu. Karena Nabi SAW membaca karakter mereka. Membaca bagaimana kondisi mereka. Kira-kira menerima atau tidak. Bahkan beliau lebih mendakwain sahabat-sahabatnya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kerabat kecil beliau. Keluarga kecil beliau. Ketika turun perintah untuk berdakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Turun perintah Allah wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sekarang saatnya engkau sebelum mendakwain semuanya, kerabat-kerabat dekatmu, dakwain mereka. Maka dikumpulkan sama Nabi SAW. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang makan mereka. Artinya undangan itu dimulai dengan undangan makan. Kadangkala kalau diundang, ngapain datang? Ayolah ke rumah. Ada acara apa? Kerabat itu kadang-kala nggak datang. Tapi kalau diajak makan, insya Allah datang. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW mengundang makan mereka. Setelah selesai makan, maka Nabi SAW memanggil mereka secara umum. Artinya secara umum ya nama qabilah besarnya. Nanti yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sampai nanti ke Adnan. Nabi panggil tuh, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, Bani Abdi Manaf, lebih kecil lagi. Ya Bani Hashim, turun lagi. Ya Bani Abdul Muttalib. Kemudian turun lagi kepada putri Nabi sendiri. Ya Fatimah, dalam riwayat lain disebutkan Nabi memanggil bibinya. Ya Safiyah. Dipanggil tuh. Bukan cuma keturunannya, tapi secara khusus dipanggil. Nabi menjelaskan kepada mereka agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Masalahnya ini nggak main-main. Kalau urusan COVID-19 aja, pemerintah sampai capek memberikan himbauan, memberikan arahan, sampai-sampai harus memberikan hukuman, itu gara-gara COVID-19. Dunia bukan hanya Indonesia. Bagaimana kalau ancamannya ini bukan terkena COVID-19, tapi ancamannya dibakar hidup-hidup? Berapa orang? Bisa jadi semua orang. Semua yang di kampung di sana. Maka
Nabi SAW benar-benar telah memberikan peringatan dengan baik. Dan beliau mengatakan kepada mereka, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Nabi SAW nggak pernah berhenti memperingatkan mereka dari ancaman neraka. Beliau pernah di atas mimbar Masjid Nabawi, sampai kalau orang di pasar itu akan dengar ucapan Nabi SAW. Fa'andartukum andartukumun nar. Andartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, hati-hati ada neraka. Hati-hati kalian. Sekarang hati-hati ada corona. Terus itu didengungkan. Nah, tapi jangan lupa untuk mendengungkan tentang adanya api neraka yang lebih berbahaya dari apa yang kita lihat. Nabi sampai mengatakan, ya Fatimah, Fatimah, putrinya sendiri, selamatkan dirimu dari api neraka. La amliku fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Nabi SAW menjelaskan, aku nggak punya kekuasaan apapun untuk menolong kalian dari siksa Allah, nggak punya. Hanya yang jelas kalian kerabatku itu aja. Tapi bukan berarti kalau kerabat Nabi SAW masuk surga. Nggak perlu beramal, nggak perlu masuk Islam. Oh, saya keturunan Nabi SAW. Tenang, saya keturunannya Fatimah, insya Allah masuk surga. Nabi SAW menyuruh putrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka. Nggak punya kuasa Nabi SAW. Dan masuk surga itu bukan dengan nasab. Oh, yang nasabnya fulan, sini, masuk surga duluan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika orang-orang melewatin sirat, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya nggak cukup buat dia untuk bisa cepat lari atau berjalan di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam, nggak mungkin gara-gara nasabnya dia akan bisa segera. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya ada hubungan kekerabatan. Ya sudah, aku akan menjaganya hubungan tersebut. Maka Nabi SAW tidak melupakan. Walaupun mereka mungkin nggak masuk Islam, tapi hubungan kekerabatan tersebut Nabi akan berusaha untuk menjaganya. Bicara syafaat Rasulullah SAW, na'am. Beliau memiliki hak untuk memberikan syafaat. Tapi menyelamatkan, la. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Apalagi kita tahu syafaat Nabi SAW diberikan kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Barakallahu fikum. Maka kita pun ketika berbicara silaturahim dengan kerabat kita, jangan lupa untuk peduli, mendakwain mereka, berbagi buku sama mereka, share video sama mereka. Engkau mungkin nanti dibully, engkau mungkin nanti nggak disukain sama kerabatmu. Rasulullah SAW dibully, diancam mau dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Bagaimana Abu Lahab? Bagaimana dia begitu jahatnya? Sampai Allah mengatakan tabbat siyada abi lahabi wa tab. Pamannya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 330. Wa an Abi Kayaknya Abdullah. semprotannya Bil anak kepala gitu. Nah, tafadhal. Wa an Abi Abdillahi Amri bin Asi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharon ghairu sirrin yaqul innala abi Inna ala abi fulanin aisu bi auliyai innama waliyallahu wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun
abulluha bibalaliha muttafaq alaihi. Wal fadl lil Bukhari Wal lafdhu lil Bukhari. walafdu lil Bukhari. Dari Abu Abdillah Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dan lantang bersabda, sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukan merupakan penolongku, akan tetapi penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Tapi bagi mereka ada hubungan kerabat, maka aku akan menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Muttafaq alaih, dan lafaz di atas adalah milik Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Jemaah, hadis ini adalah salah satu hadis yang memiliki banyak faedah yang berkaitan dengan keimanan kita. Kalau bicara auliyai, aulia ini maknanya di sini disebutkan penolong, wali. Mungkin kita masih ingat dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu aulia. Apa artinya? Pemimpin kalian, penolong kalian, kekasih kalian, teman dekat kalian, jangan. Barang siapa yang melakukan itu, maka faulaika humudz zalimun. Mereka orang-orang zalim. Jadi ketika bicara hubungan kemanusiaan, Nabi SAW menjelaskan bahwa keimanan memiliki kedudukan yang jelas dalam menata tatanan masyarakat. Beliau menjelaskan terang-terangan, beliau nggak sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Al-Abi Fulan, beliau tidak nyebutkan di sini, tapi mereka bukan auliyai, bukan kekasihku, bukan penolongku. Padahal mereka itu punya hubungan kerabat sama Nabi SAW. Tapi kalau bicara loyalitas seorang mukmin, nggak boleh memberikan cintanya, kasih sayangnya, loyalitas dia, pembelaan dia, pertolongan dia. Yang semua itu asalnya dari cinta kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan kalau kita melihat jemaah kondisi umat Islam sekarang, ya kadang-kala mereka nggak peduli dengan urusan loyalitas kepada Muslim. Karena buat mereka kepentingan. Siapa yang bisa memberikan manfaat, mau kafir, terserah. Sampai-sampai juga akhirnya jadi permasalahan ucapan kafir itu sendiri. Dirubah jadi non-muslim. Lafal apapun yang engkau gunakan. Tapi ingat bahwasanya Nabi SAW telah memberikan standar. Siapa yang seharusnya jadi pemimpin, siapa yang harusnya jadi penolong, siapa yang harusnya jadi kekasih. Beliau menjelaskan dalam hadis ini, siapa mereka? Mereka adalah innama waliyallah. Allah yang menjadi pelindungku, kekasihku. Wa salihul mu'minin. Dan orang-orang mukmin yang soleh. Yang nggak soleh ya tadi gimana dia? Nggak peduli sama urusan keimanan. Adapun berkaitan hubungan sama mereka, Nabi menjelaskan, ada hubungan kerabat aku sama mereka, iya. Aku akan jalin tuh hubungan baik tetap sama mereka. Tapi urusan cinta, lah. Urusan loyalitas, enggak. Jadi kalau orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat jemaah, maka yang paling beriman, yang paling bertakwa, kita lebih cinta kepada yang kurang bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah,
Beliau menjelaskan bahwasanya inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghid fillah. Termasuk tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Bukan karena darah, bukan karena kerabat, tapi karena Allah Azza wa Jal. Maka coba dibuka firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Naam. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Baca Ustaz. Ya, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, bicara keimanan. Loyalitas kita itu. Kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, engkau akan berhati-hati memberikan cintamu. Makanya kadang-kala nih masyarakat muslim ya, ada yang tergila-gila sama pemain bola yang kafir, artis-artis yang kafir. Mereka menjadi follower mereka, mencintai mereka, apa aja yang mereka kerjakan, mau benar mau salah buat mereka, nggak urusan. Allah sebutkan, nggak ada yang beriman kepada Allah dan akhir, kemudian mereka mengasihi, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, keluarganya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun saudaranya atau kaum sukunya, nggak ada. Allah lebih mereka cintai daripada segala-galanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai daripada semua yang ada di muka bumi. Maka Allah sebutkan balasan buat mereka surga Allah Azza wa Jal. Allah kuatkan keimanan mereka. Lalu Allah kasih surga buat mereka, kekal selamanya, segala kenikmatan. Mungkin di dunia dia dikucilkan, ditinggalkan sama kerabatnya, mereka marah sama dia. Itu terjadi. Maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Dan mereka pun ridho sama Allah Azza wa Jalla.
Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ada satu rahasia yang indah. Ketika orang-orang itu membenci keluarganya sendiri, nggak suka sama mereka, gara-gara mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah gantikan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan barang siapa yang melakukan perbuatan yang diridhai Allah Azza wa Jal, yang membuat seluruh manusia itu benci sama dia, murka sama dia, mencaci dia, Nabi menjelaskan bahwasanya Allah akan bikin mereka ridha. Selama mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang urusan. Jadi Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan yang nyata bagaimana menjalin hubungan. Kita nih di Indonesia berkumpul dengan berbagai macam agama. Kalau bicara cinta, enggak, kita enggak cinta sama non-muslim. Jangan satu negara, satu darah sama kita. Afwan, bukan satu darah, orang tua kita, bapak kita, atau anak kita. Kalau loyalitas, afwan. Terus gimana Ustaz? Apa kemudian gontong-gontongan berantem? Lah. Nabi SAW menjelaskan. Beliau mengatakan dalam hadis yang baru saja kita baca, walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha atau bibilaliha. Mereka punya hubungan kerabatan. Aku akan jaga tuh. Aku akan basahi. Balal itu air yang membasahi. Aku akan basahi hubungan tersebut. Tapi kalau loyalitas, lah. Namun memang, ya masalahnya ketika iman itu hanya pura-pura belaka. Kita berpikir keimanan itu hanya sekedar status yang ada di handphone kita, di medsos kita, atau tulisan dalam KTP kita. Haibati fillah. Nih, di surat Al-Maidah ayat 80-81. Ayat 80-81. Di mana Allah Azza wa Jal menjadikan loyalitas itu salah satu syarat dari keimanan. Bahkan bagian dari la ilaha illallah. Silakan dibaca. Bismillah. Walau kanu yu'minuna billahi wa Ayat nabiyyi 80. 80-81. Afwan, itulah. 80 dulu ya. Ya. Tara katsiran minhum yatawallaw lazina Yatawallawna. kafarul labi'sal ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhuzuhum Langsung. Ustaz? Ya, mattakhuzuhum. Oh, sorry. Mattakhuzuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabinya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi ketika menjadikan orang-orang kafir
sebagai pelindung mereka, penolong mereka, kekasih mereka, pemimpin mereka, mereka merasa nggak apa-apa gitu. Mereka mau bikin Allah murka, nggak ada urusan buat mereka. Maka akhirnya Allah menyebutkan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, nggak mungkin mereka menjadikan orang-orang kafir itu pelindung, penolong, kekasih, teman dekat mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Lah. Tapi kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ahibati fillah. Kenapa banyak di antara kita ini yang Islamophobia? Kalau nggak Islamophobia, dia itu merasa berat dengan agamanya sendiri. Merasa nggak nyaman jadi orang Islam. Salah satu sebabnya adalah karena antum belum mencintai Allah. Belum mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Semua amalan yang dilandasi dengan cinta mudah kita mengamalkannya, jemaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau itu terkumpul di diri manusia, maka dia akan merasakan manisnya beriman. Ada rasanya iman ini, jemaah. Bukan hanya beban. Bukan hanya amalan. Suruh ini, suruh itu. La. Ada rasanya. Apa 3 hal tersebut? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Allah dan Rasulnya harus dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Apapun. Mau orang tua, mau anak. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak menjalin hubungan kasih sayang, cinta kepada manusia, melainkan dasarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah. Kenapa aku cinta fulan? Kenapa aku suka sama fulan? Kenapa aku benci sama fulan? Semua standarnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku cinta sama fulan? Allah cinta sama dia. Dari mana engkau tahu? Dia taat. Dia penyabar. Dia orang yang suka berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, yang suka berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Itu dasarnya. Kita enggak. Kebanyakan kita, ya kecintaan kita, hubungan kita adalah dijalin karena manfaat, karena urusan dunia, karena urusan bisnis. Yang ketiga, wa yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hibati fillah, kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kalau berbicara loyalitas memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau menjalin hubungan baik, tetap kita menghormatin. Mereka butuh sesuatu, kita bantu. Itu sama non-muslim pun. Nabi SAW melakukan itu. Di sini, Nabi menyebutkan SAW, aku akan jaga, aku akan basahi hubungan kekerabatan itu. Tapi loyalitas, cinta, lah. Ahibati fillah. Bicara membantu orang, sedekah. Kita boleh sedekah sama orang kafir. Tapi kalau zakat, maka hanya untuk orang-orang yang beriman. Zakat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sedekah, okelah kepada orang kafir. Walaupun kita kalau tidak mau berbagi uang itu, maka hendaklah engkau berikan kepada orang yang baik sebenarnya. Sehingga uang, boleh punya kerabat, kita mau sedekah nih, kita mau lihat kerabat kita. Fulan. Kita lihat fulan ini yang baik. Kalau dikasih duit, duitnya itu bermanfaat. Tapi kalau kasihkan fulan, aduh nggak tahu dipakai apa sama fulan. Maka kita boleh pilih mereka. Namun apabila ternyata
ada fulan kerabat kita atau non muslim, kalau kita kasih ada harapan dia masuk Islam, maka silakan dikasih. Karena Nabi SAW pernah memberikan kepada orang-orang yang kafir dengan harapan dia masuk Islam, dan memang sebagian di antara mereka akhirnya masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, dilanjutkan. Wa an Abi Ayyub Khalidi bani Zadid As-Sari radhiyallahu anhu anna rajula qala ya Rasulullah khairi Akhbirni akhbirni bi amalin yudhilunil jannat wa yub'iduni minan nar. Wa faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bacanya langsung. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa tuqimu salata wa tuqimus zakata wa tuqimus salata wa tu'ti zakata jadi nyambung itu, wa tu'tiz zakata wa tu'tis zakata wa tasilur rahima. Naam. Muttafaq alaihi. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari bin Zaid, bukan Zaid. Ya. Bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga serta menjauhkan diriku dari neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Lihat nih jamaah, ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang memasukkan ke surga? Tentunya yang pertama adalah tauhid. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kuncinya. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Taib. Orang punya kunci, tapi kalau nggak ada giginya, kadang-kadang nggak bisa buka. Di sini Nabi SAW menjelaskan, engkau mau masuk surga, kunci yang pertama adalah la ilaha illallah. Tauhid. Makanya dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah menekankan kepada la ilaha illallah. Di Madinah pun seperti itu Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tuqimus shalah. Nih rukun Islam yang kedua. Dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Engkau tunaikan zakat. Jadi ini amalan yang menjadi rangkaian kunci surga. Watasilur rahim. Dan Nabi mengingatkan, jangan engkau hanya menjaga hubungan baik dengan Allah Azza wa Jal, tapi lupa berbuat baik kepada sesama. Di zakat ada pesan berbuat baik kepada sesama. Tapi di masalah menyambung rahim ada pesan yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita nih yang sudah ngaji, yang udah belajar agama, yang udah ngerti, engkau tetap mau masuk surga. Tapi jangan lupa hubungan kekerabatanmu harus kau jaga. Watasilur rahim.
Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatannya. Dia sholat, dia zakat, dia haji, dia umroh, banyak sodakohnya. Tapi gara-gara ada satu nih gigi. Satu gigi pintu surga, kunci surga ini yang nggak ada, nggak masuk surga dia. Harus nyebur ke neraka dulu. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga. Jadi rangkaian kunci surga. Kunci utamanya la ilaha illallah, tinggal gigi-giginya kira-kira seperti itu. Maka saatnya bulan Ramadan. Kalau ada mungkin kerabat-kerabat antum yang sama ini antum lupakan. Bahkan ada yang antum gak mau kenal sama mereka. Maka saatnya kita memperbaiki diri. Karena kita berpuasa lillahi ta'ala. Kita beriman bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah hukum yang sudah Allah tetapkan, dan menyambung rahim juga hukum yang sudah Allah tetapkan. Sama-sama kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, Bismillah, hadis 332. Wa an Salman ibn Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza a'tara ahadakum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa illam yajid tamran falma'u fa innahu tahuru wa qala as-sadaqatu 'alal miskina sadaqah wa 'ala zikri wa ala zirahimi sintanin sadaqah wasilah wa rawahul at-Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan buah kurma, karena ia mengandung berkah. Sementara jika tidak mendapatkan buah kurma, maka hendaklah dia meminum air, karena sesungguhnya air itu suci mensucikan. Beliau pun bersabda, sedekah kepada orang miskin hanya memperoleh pahala sedekah, dan apabila bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kerabat, akan memperoleh 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia mengatakan hadis hasan. barakallahu fikum. Nah, sanad hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hasan, dan banyak ulama yang mendhaifkan sanad hadis ini. Walaupun secara makna sabit, benar secara maknanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau berbuka kurma. Nah, berkah kurma itu. Kalau nggak ada kurma, beliau minum air sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kaum muslimin bagaimana menjadikan ibadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini benar-benar mengontrol nafsu dan syahwat kita. Karena Allah Azza wa Jalla ketika memberikan pahala tanpa batas buat orang yang puasa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang ini meninggalkan makanan dan syahwatnya karena aku. Sehingga ketika kita makan pun kita sudah terkontrol. Dari tadi pagi ana nggak makan, ana bisa ngontrol nafsu ana, syahwat ana. Kenapa ada orang ketika berbuka nggak mampu mengontrol syahwatnya? Kan boleh udah makan Ustaz, nah. Tapi Nabi SAW berpesan, kul, washrab, walbas, watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Kata Nabi SAW, silakan kau makan, silakan kau minum, silakan kau berpakaian, silakan kau bersedekah, tapi catatannya tanpa sombong dan tanpa berlebih-lebihan.
Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai engkau berbuka sehingga untuk bangun, bangkit, melaksanakan sholat itu berat. Karena perutnya udah full. Padahal seharusnya berbuka kita itu menjadi pendorong kita untuk beribadah lebih semangat. Tadi kan kosong perutnya. Kurang energi kita. Kita perlu energi. Makan, tafadhal. Tapi makanlah sesuatu yang membuat antum semakin semangat, bukan semakin malas. Sedangkan terkadang terjadi di negeri kita atau di berbagai macam negara, mereka ketika berbuka itu sampai lupa. Semuanya mau dia makan. Supaya nggak lupa, jangan semuanya disuguhkan. Ini mau sholat. Makanya Nabi SAW, ceritanya para sahabat ketika beliau melihat matahari terbenam, masuk waktu maghrib, kalau ada rutop, beliau makan rutop. Beberapa butir rutop disebutkan secara witir. Atau enggak? Rutop sudah. Beberapa butir rutop. Enggak harus witir. Kemudian enggak ada rutop kurma. Enggak ada kurma, beliau minum air. Kemudian sholat. Artinya ini nih. Makanan takjil. Itu yang penting kita punya energi untuk beribadah. Maka jangan sampai waktu berbuka kita ternyata membuat kita jadi malas beribadah. Ada yang salah dengan puasa kita. Waktu berbuka kita membuat kita nggak mampu mengontrol diri kita. Bahkan ada yang berbuka dengan yang haram, yang terlarang sendiri. Tapi yang berkaitan dengan menjalin hubungan silaturahim. Di dalam hadis ini disebutkan, sedekah kepada orang miskin, ya pahalanya pahala sedekah saja. Ketika bersedekah kepada kerabat, maka dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silah. Sedekah, silah. Silah ini silaturahim. Berbuat baik kepada kerabat kita. Maka ini penting. Penting apa? Penting kita peduli sama kerabat kita. Kerabat tadi ya ada yang dekat, ada yang lebih besar lagi, sampai Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya untuk berbuat baik kepada orang Mesir. Orang Mesir jemaah udah keturunan yang keberapa kepada semua penduduk Mesir. Nabi SAW mengingatkan para sahabat untuk berbuat baik, bukan kepada fulan-fulan aja, kepada penduduk Mesir, karena mereka punya hubungan kerabat, walaupun jauh masih kerabat. Maka hendaklah kita memperhatikan kalau kita mau bersedekah, mengeluarkan zakat juga, ya, mau membantu dalam kondisi COVID-19 ini, kerabatnya tolong diperhatikan dahulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi atau banyak pertanyaan? Di sana sudah waktu masuk asar, Ustaz? Belum sih, 5 menit lagi kita asarnya. Boleh Ustaz pertanyaan langsung? Siap, tafadhol. Tafadhol, Ukti Daira. Ukti Daira, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, kalau kita mau membantu kerabat untuk membayar hutang ribanya, apakah itu termasuk sedekah terhadap kerabat tersebut? Atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau kita bicara pemberian. Pemberian itu ada yang wajib, yaitu zakat di harta kita.
ada yang tatawwu, ada yang sunnah. Yang sunnah ini nanti beragam lagi, ada yang mungkin bentuknya hibah, ada yang mungkin hadiah, ada yang mungkin wakaf, macam-macam. Tapi bagaimana ketika kita membantu saudara kita yang dia terhimpit hutang riba? Apakah sedekah biasa atau zakat? Tergantung dari harta yang kita keluarkan. Kalau dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, boleh kita keluarkan dari zakat kita. Bukan sedekah umum lagi. Kita memang mengeluarkan zakat nih. Dihitung, Anda punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Anda lihat, ya Allah, kasihan kerabat Anda. Kita kasihkan fadl nih untuk melunaskan utangmu. Buat dia doang. Kalau dia termasuk yang mustahiquz zakah, maka kasih. Nggak ada masalah. Tapi kita mau kasih sedekah umum, nggak ada masalah. Dan kita akan mendapatkan pahala double. Itu pahala sedekah, pahala zakat itu sendiri, nanti juga pahala ya berbuat baik kepada kerabat kita. Namun ada satu hal penting, jamaah. Banyak orang-orang yang terhimpit oleh hutang riba. Dia itu belum bertobat kepada Allah. Dia merasa susah memang. Tapi nggak ada perasaan menyesal karena dosa. Dia menyesal karena hutang. Tapi tidak menyesal karena dosa. Maka sebagai bentuk kita berbuat baik kepada kerabat kita, selain kita membantu secara materi dengan sedekah atau dengan zakat tadi, maka kita perlu memberikan bantuan kepada mereka berupa berbagi keimanan sama mereka. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kerabat-kerabatnya bahwasanya selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tuh nggak punya kuasa untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah, nggak punya. Tapi kalau urusan rahim, aku akan jaga hubungan tersebut. Baik, tadi kita bantuin dia sebagai bentuk kita berbuat baik sama dia. Tapi urusan azab Allah Azza wa Jalla kita nggak bisa bantuin dia. Terus gimana caranya? Di sini kita sampaikan kepada dia tentang hukum-hukum Allah. Maka penting buat kita yang hendak membantu mereka yang terjepit dalam riba untuk memberikan pemahaman yang benar selain membantu materi. Karena banyak di masyarakat, jemaah, kita melihat di lapangannya, ya di sekitar kita, anak katakan banyak, di tempat lain nggak tahu. Ada orang yang kita bantuin, kita lunasin utang ribanya. Kita katakan sudah, kita lunasin. Kalau butuh sesuatu utang sama kita tanpa riba. Dan subhanallah, kita lunasin, dia utang sama kita, dia utang lagi sama riba lainnya. Ternyata ada penyakit di diri dia. Utang yang riba dia berusaha melunasin, utang yang sama kita nggak dilunas-lunasin. Karena nggak ada ribanya. Maka tolong pemahaman agama ini penting untuk menyelamatkan dia dari himpitan azab Allah Azza wa Jalla nantinya dan di dunia ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam, silahkan. Bukti Ekvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau seseorang yang lagi melakukan ibadah umroh dan dia sholat di masjid hotel atau di dalam mall dan dia ikut makmum dengan imam Masjidil Haram. Apa safnya udah terputus dan apa dapat pahala bersama imam? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam. Ya, ini pertanyaan tahun lalu, jemaah. Kenapa Anda katakan tahun lalu? Karena kita lihat sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi sepi. Orang mau sholat di mall, gimana? Nggak ada jamaahnya memang. Terus gimana sekarang ketika masjid itu dibuka kembali, rame, ada jemaah umroh yang kadangkala dari hotelnya ya, dari pasar, dari mall yang dibawa, dia ikut dengan sholat imam. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum kita mengikuti imam ketika
ada jarak antara kita sama imam. Kalau lokasinya di masjid, selesai. Tapi kalau di luar masjid, umpamanya sholat seperti di Masjidil Haram, di dalam sebenarnya masih kosong, tapi ada orang yang di halaman sudah sholat. Ada yang kadangkala dia bukan di halaman, tadi di pasar dia udah sholat, ikut jamaah yang di depannya yang terus sampai ke imam, yang terputus-putus shofnya. Dan kita tahu kesempurnaan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Sehingga kalau berpendapat sah ya, karena sebagian mengatakan nggak apa-apa sah, tapi dia akan kekurangan pahala dari shaf yang terputus-putus tersebut. Artinya kita boleh mengikuti imam, mengikuti jamaah di Masjidil Haram selama kita melihat makmum yang di depan kita. Terus makmum yang ini melihat makmum yang di depannya, melihat makmum yang di depannya, kemudian melihat sampai menuju ke imam. Mereka bisa mengikuti gerakan imam. Itu insya Allah sah. Cuma dia akan kekurangan pahala. Ada sebagian yang mengatakan tidak. Nggak sah. Karena antum bukan di masjid, antum di tempat lain, di mana antum mengikuti imam. Maka lebih baik adalah menuju ke dalam masjid dan itu lebih aman. Tapi sekali lagi, mungkin pendapat yang lebih kuat, insya Allah tetap sah sholatnya, tapi akan kekurangan pahala atau kekurangan kesempurnaan sholatnya. Karena merapatkan shaf, meluruskan shaf, merapikan shaf, itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, dari Sentul belum ada, jadi kembali lagi ke Muskat. Ada pertanyaan bahwa di masa wabah COVID-19 ini, di mana wabah ini dikatakan sebagai azabnya orang kafir dan cobaannya seorang muslim, apakah menjadi dibenarkan sikap kita ketika dengan alasan berhati-hati dalam menghadapi masa wabah ini tidak lagi peka dengan kehidupan sosial, semisal kebiasaannya kasih makan kucing liar sudah tidak lagi karena khawatir tertular atau sebagainya, lalu tidak lagi menolong orang di jalan, meminjamkan e-tol card karena pulsa yang bersangkutan habis, dan sikap penolong yang lainnya Ustadz. Ataukah ini aja sebagai cobaan juga buat kita yang muslim, dan kalau kita tidak melakukannya berarti kita dianggap gagal melalui cobaan itu, hilang nilai sosial kita kepada makhluk Allah, atau kita malah termasuk bisa menjalankan niat yang sesuai dengan perintah Al-Quran Al-Baqarah 195, tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bagaimana Ustaz? Siap, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena memang Anda melihat kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya tidak terjadi. Dulu kalau ada orang jatuh ya, pingsan, itu langsung dibantu sama orang-orang di sekitarnya. Sekarang ada orang jatuh pingsan, dibiarin, semua ketakutan. Nunggu siapa? Nunggu orang-orang dari puskesmas, dari pihak kepolisian, orang-orang itu pun, dokternya pun, pihak yang berwajib pun berusaha untuk menolong, tapi dengan hazmat, dengan pakaian, dengan APD yang lengkap. Karena memang masalahnya kita nggak tahu ini sakit apa gitu. Jadi gimana hal yang seperti itu? Maka melihat kepada kondisi. Jangan sampai wabah ini ternyata membuat kita nggak peduli sama saudara kita. Yang mampu kita bantu, kita bantu. Artinya kalau tadi kita bicara ngasih makan kucing liar, masih bisa kita lakukan. Umpamanya dengan kita berhati-hati. Atau ada orang perlu bantuan kita, mungkin dia perlu pulsa, kita kasih pulsa, tapi untuk bersalaman tidak, untuk hal-hal yang bersentuhan dengan tangan tidak. Jadi itu aja yang berkurang. Karena kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita dalam kondisi kita nggak tahu nih orang yang sakit kena COVID-19 atau tidak. Dan kita tahu bagaimana penyebaran virus ini. Maka insya Allah ketika kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, sesuai dengan kemampuan kita. Yang masih bisa kita bantu, kita bantu. Yang kondisinya memang menakutkan, kita bantu dia, ternyata kita sendiri yang binasa, maka nggak boleh yang seperti itu. La dharar wa la dirar. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, kalian jangan membinasakan diri kalian sendiri. Tapi tetap berbuat baik kepada sesama itu
ada, hanya modelnya, caranya yang mungkin berubah. Itu aja mungkin jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhali. Satu lagi dari Muskat Tafadoli Ukti Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada titipan pertanyaan nih, Ustaz. Ustadz, ini ibu saya sudah tidak mempunyai penghasilan lagi, tapi hartanya melebihi nisab. Itu didapat dari pemberian anak-anaknya tiap bulan. Apa wajib dikeluarkan zakat malnya? Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kalau tadi dikatakan sampai nisab itu belum tentu wajib zakat karena syarat lainnya ada. Selain sampai nisab, yaitu haul, yang artinya harta tersebut tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau ibu dapat duit, dia punya duit 100 juta. Tahun ini dikasih anak-anaknya, dia kumpulin ya dari 20, 30, 40, 50 sampai 100 juta. Sampai dengan nilai 85 gram emas. Anggap emas 1 juta jadi 85 juta. Dia punya itu 85 juta. Sekarang wajib zakat belum? Karena nunggu 1 tahun. Ketika 1 tahun duit itu tetap, apalagi ada tambahan dari anaknya. Jadi dia memang tidak punya penghasilan. Bukan tidak punya penghasilannya. Penghasilannya dari anak-anaknya. Anak-anaknya ini termasuk hasil kerja orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi, ketika uangnya itu sampai nisab dan sudah 1 haul, maka wajib mengeluarkan zakat. Dan jangan dipikir zakat ini ngurangin harta. Orang itu kan ketika berpikir, ya Allah Ustaz, anak ini nggak punya pekerjaan. Artinya nggak punya pekerjaan, punya rizki, alhamdulillah. Masih punya hak hidup. Rizki itu nggak harus antum punya kerjaan. Bisa jadi rizki itu datang dari arah yang tidak sangka-sangka. Apakah kalau rizki datang dari arah yang tidak sangka-sangka kemudian nggak wajib zakat? Yang wajib zakat itu yang ada usaha dari kita? Enggak, semuanya. Harta yang kita miliki, ingat harta itu tersimpan di tempat kita selama 1 tahun, baru kita keluarkan zakatnya. Dan ketika kita mengeluarkan zakat, sejatinya kita ini sedang menumbuhkan. Engkau kan tadi nggak punya penghasilan. Ini kesempatan agar tumbuh berkembang itu uangnya. Makanya zakat ini salah satu maknanya adalah zakat. Sesuatu yang bersih, yang suci, yang tumbuh. Seperti itu. Sehingga ketika orang tua punya uang, yang mandek uang tersebut selama 1 tahun, dan alhamdulillah sampai nisabnya, keluarkan zakatnya, dan jangan takut berkurang duitnya. Insya Allah Allah akan berkahin, dan semakin banyak manfaat dari harta yang kau simpan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, masih bisa atau sudah cukup, Ustaz? Satu lagi mungkin. Ya Ustaz, ini pertanyaannya mungkin simpel saja. Apakah parameter atau batasan diperbolehkannya membenci saudara muslim karena satu hal yang tidak disukai darinya? Misalnya dia itu kita benci karena alasan tidak memperlakukan mertuanya orang tua kita tidak sepatutnya. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, ahsanti. Ini ada kaitannya dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kadangkala satu orang ini berkumpul cinta dan kebencian. Ada yang benci ketika dia memang sudah kafir, kita benci. Sudah selesai, nggak ada loyalitas buat dia. Ketika muslim ini, ya mereka secara keimanan bertingkat-tingkat. Semakin soleh, kita semakin cinta. Tapi ada muslim yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia taat, tapi ada beberapa amalan yang menyimpang dari ajaran Islam. Apakah kita boleh membenci dia? Naam. Benci tidak total. Karena dia masih beriman. Sehingga
bentuk cinta kita sama dia itu kita ngasih tahu. Kita benci dengan dia karena dia melakukan perbuatan dosa. Nah, ada muslim umpamanya yang minum khamr, ada muslim yang tadi tidak berbakti sama orang tuanya. Artinya dosa-dosa yang dikerjakan oleh saudara kita membuat kita benci sama dia. Nggak masalah. Intinya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan ini tadi, ketika dosa besar yang dia lakukan, semakin benci. Ketika dosa kecil yang terus-terusan dia lakukan, kita jadi benci juga sama dia. Tapi kita masih punya cinta, yang cinta ini mendorong kita untuk ngasih tahu dia. Jadi bukan kita memutuskan hubungan total sama dia, enggak. Tapi kebencian kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.